Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lina Fatina dalam segmentasi tentang kuliah. Baik teman-teman, ini adalah episode ketiga dari segmentasi tentang kuliah. Kalau yang pertama, kita membahas terkait ketakutan-ketakutan ketika hendak memasuki dunia perkuliahan. Kemudian yang kedua, ingin kuliah tapi tidak punya biaya. Dan yang sekarang yang ketiga adalah aku ingin kuliah tapi nggak diizinkan oleh kedua orang tua. Jadi sebenarnya dilema juga ya teman-teman ketika kita ingin memasuki dunia perkuliahan tapi ternyata orang tua nggak mengizinkan, dan tentu itu adalah ada beberapa faktor tertentu ketika orang tua nggak mengizinkan anaknya untuk kuliah. Nah, jadi apa nih yang harus kita lakukan ketika kita memiliki harapan untuk kuliah tapi ternyata orang tua nggak mengizinkan? Nah, di beberapa minggu yang lalu juga Lina mempertanyakan hal ini ke teman-teman, melontarkan pertanyaan ini, gimana kalau kamu ingin kuliah tapi nggak diizinkan oleh kedua orang tua? Nah, ada beberapa jawaban yang masuk, kita baca dulu. Yang pertama dari Abun_Taufik, dirundingkan, dijelaskan dengan baik, insya Allah orang tua akan paham akan apa yang kita mau. Oke, itu dari Abun Taufik. Kemudian yang kedua dari Littlefighter_02, bagi alasan kukuh untuk belajar dan buktiin kalau kamu benar-benar mau kuliah. Kemudian yang ketiga Alia Dewi I 2 i-nya 3 underscore kerja. Oke. Ya mungkin ngasih opsi kali ya, kalau orang tua nggak mengizinkan ya oke, kita bisa kerja. Kemudian yang terakhir dari Galeri di Sel, mungkin karena orang tua khawatir nggak bisa biayai, jadi kita harus bisa yakinin kalau kita mampu dan mau kuliah. Oke, itu cukup mewakili pertanyaan dari 4 orang tadi. Jadi sekarang kita coba bahas gimana ya yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin kuliah tapi orang tua nggak mengizinkan. Oke teman-teman, jadi lagi-lagi ketika ingin kuliah tapi orang tua nggak mengizinkan, kasus ini juga sebenarnya Lina juga alami teman-teman ya. Jadi di beberapa tahun yang lalu, di tahun 2012 tepatnya, jadi ketika saya ingin kuliah tapi ternyata orang tua nggak mengizinkan, dan tentu itu ada beberapa faktor kenapa orang tua nggak mengizinkan untuk kuliah dan memilih untuk pesantren saja, katanya seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah hingga akhirnya saya bisa kuliah, dan di sini saya ingin nge-share apa-apa yang bisa kita lakukan ketika orang tua nggak mengizinkan tapi kita ingin kuliah, jika kuliah itu adalah baik. Yang pertama adalah sampaikan alasan kenapa kita ingin kuliah. Sampaikan dengan baik tentunya ke orang tua, kedua orang tua, ke ayah dan ke ibu kita. Sampaikan alasan kenapa sih kita ingin kuliah, apa sih yang melandasi kita untuk kuliah, kenapa kita harus kuliah. Coba kita sampaikan kepada kedua orang tua kita dengan jujur, dengan baik, dengan tulus. Ketika kita menyampaikan alasan kita dengan baik, maka orang tua pun akan menyadari, wah ternyata anak saya ingin kuliah karena ABCD kayak gitu. Kemudian ternyata kenapa anak saya bersikukuh untuk bisa masuk ke jenjang perkuliahan karena ABCD kayak gitu. Dan kita bisa menyampaikan alasan kita dengan baik kepada kedua orang tua, alasan kenapa kita ingin kuliah. Kemudian yang kedua adalah yakinkan kepada kedua orang tua bahwa kita bisa kuliah meski di tengah keterbatasan. Nah, keterbatasan ini kan beda-beda teman-teman ya, antara keterbatasan saya dengan keterbatasannya teman-teman. Antara keterbatasan teman-teman dengan orang lain juga berbeda-beda, memiliki keterbatasannya masing-masing. Nah, teman-teman dan kita semua harus meyakinkan kepada kedua orang tua kita. Ketika kita ingin kuliah tapi tidak diizinkan orang tua, maka yakinkan orang tua kita bahwa kita bisa kuliah kok meskipun di tengah keterbatasan yang ada. Misalnya kayak kemarin, keterbatasan ekonomi. Kita yakinkan ke orang tua bahwa kita insya Allah akan bisa mampu melewati itu semua, kita akan bisa menjalani itu semua untuk masuk ke jenjang perkuliahan meskipun ada keterbatasan yang ada gitu di tengah-tengah kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah buktikan bahwa kita benar-benar ingin kuliah. Gimana sih cara membuktikannya? Coba kita berikan pembuktian diri kita kepada kedua orang tua bahwa kita ini benar-benar ingin kuliah. Kalau berkaca ke Lina pribadi teman-teman ya, ini belajar dari sebuah pengalaman.
karena Lina kukuh ingin kuliah, ada hal-hal yang memang ingin Lina capai kayak gitu, dan itu juga tentu kebaikan, tentunya untuk mencari ilmu juga kayak gitu kan. Dan hingga akhirnya Lina membuktikan kepada orang tua bahwa Lina ingin kuliah. Salah satunya adalah dengan cara ketika Lina mengikuti tryout, kemudian seminar-seminar dari para mahasiswa, mahasiswi kayak gitu ya, ketika datang ke sekolah-sekolah, Lina ikuti, kemudian Lina mengajukan pertanyaan ketika seminar itu, kemudian ternyata Lina mendapatkan hadiah. Ketika itu Lina mendapatkan hadiah boneka Horta dari IPB, dan itu hasil karya mahasiswa IPB, boneka Horta. Jadi bisa tumbuh tanaman seperti itu. Nah, lalu kemudian mendapatkan beberapa hadiah yang lain karena beberapa kali pertanyaan di waktu yang berbeda, mendapatkan tote bag dan lain sebagainya. Dan itu dapat hadiah-hadiah. Kemudian dengan sumringahnya, dengan bahagianya, Lina coba buktikan ke orang tua, wah Lina dapat hadiah nih, boneka Horta kayak tadi karena bla bla bla. Nah, disampaikanlah dengan baik. Lina mengikuti seminar terkait perkuliahan, Lina mendengarkan seminar tentang perkuliahan, seminar motivasi dari para mahasiswa dan mahasiswi yang memang kuliah tapi di tengah keterbatasan yang ada. Kemudian Lina buktikan bahwa ini loh yang Lina inginkan gitu, bahwa ini loh bukti bahwa Lina ini benar-benar serius ingin kuliah, dan teman-teman pun bisa melakukan hal itu, membuktikan. Coba berikan pembuktian yang konkret kepada kedua orang tua teman-teman bahwa teman-teman benar-benar ingin kuliah. Misalnya teman-teman benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian buktikan kepada kedua orang tua bahwa teman-teman ternyata bisa lulus loh di satu kampus di Indonesia, teman-teman bisa keterima kayak gitu, dan itu adalah satu pembuktian juga untuk orang tua gitu. Jadi kalau kita tarik lagi ke poin yang pertama adalah, yang pertama sampaikan alasan kita ingin kuliah, lalu kemudian yang kedua yakinkan kepada kedua orang tua bahwa kita bisa kuliah meskipun di tengah keterbatasan, dan yang ketiga berikan pembuktian kepada kedua orang tua bahwa kita benar-benar ingin kuliah. Baik, jadi itu teman-teman ya, 3 poin yang bisa di-sharekan untuk teman-teman, semoga menjadi masukan-masukan yang berarti untuk teman-teman. Dan satu hal teman-teman, tentu orang tua itu memiliki alasan-alasan yang baik untuk kita ketika kita dilarang untuk kuliah, misalnya memberikan opsi yang lain, misalnya untuk pesantren saja atau kerja dan lain sebagainya. Tentu itu juga yang terbaik untuk kita, tapi tidak ada salahnya ketika kita memang benar ingin kuliah, maka sampaikan alasan kita ingin kuliah tentunya dengan cara baik, yakinkan kepada kedua orang tua sampai kita memberikan pembuktian yang baik kepada kedua orang tua. Maka dengan itu orang tua pun akan memahami apa yang anaknya inginkan, apa yang sungguh-sungguh anaknya ingin capai. Dan satu lagi, tentu ini adalah hal yang penting, bahwa ridhonya Allah terdapat di ridhonya orang tua. Maka jangan sampai ketika kita ingin kuliah tapi ternyata tidak diizinkan oleh orang tua, kemudian kita ngeyel, marah, kita lari, kemudian kita bersikukuh dengan pendirian kita bahwa kita ingin kuliah, gak peduli dengan orang tua, hingga akhirnya kita katakanlah kabur dan berjalan dengan sendirinya. Dan hingga akhirnya kita kuliah dengan sendirinya tanpa restu orang tua, itu tentu tidak baik. Maka 3 poin yang tadi tentu itu harus kita lakukan, dan barangkali ada poin-poin lain, hal-hal yang lain yang bisa teman-teman lakukan. Dan yakinlah bahwa nggak ada orang tua yang tidak ingin mewujudkan apa yang diharapkan anaknya. Tidak ada orang tua yang nggak mau untuk memberikan keinginan anaknya. Gak ada orang tua yang gak mau mewujudkan impian-impiannya. Gak ada orang tua yang gak mau anaknya ini bahagia, anaknya ini sukses, anaknya ini untuk kuliah. Gak ada. Jadi semua orang tua, setiap orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Baik, demikian teman-teman video kali ini. Semoga melahirkan kebaikan dan kebermanfaatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.